Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik. Semua ya diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah rezeki. Tetap semangat. Dan saya akan berbicara kali ini tentang The Reds. Sudah lama memang saya tidak berbicara setelah mereka melakukan start yang gemilang di awal musim kompetisi Liga Premier Inggris. Ya, dan itu terjadi dalam 5 pertandingan terakhir. Ini luar biasa bagi tim asuhan Arne Slot. 5 main, 5 menang, tanpa kalah. Mereka ada di puncak klasemen. Ya, dengan 15 poin, unggul 5 poin dari peringkat kedua, yaitu Arsenal, yang mereka kalahkan juga di Anfield, ada Tottenham, ya, dan juga ada Bournemouth. Menarik karena Arsenal dan Bournemouth dua-dua dikalahkan oleh Liverpool pada awal musim ini. Dengan 5 poin terasa lebih aman ya, walaupun memang masih panjang perjalanan di IPL pada musim ini. Tetapi ini seperti terlalu cepat. Start yang gemilang, berlari kencang bagi The Reds. Ya, itu setelah mereka mengalahkan Arsenal. Dan apalagi Arsenal kemarin nyaris kalah sebelum menyamakan kedudukan 1-1 melawan Manchester City di markas mereka. Dan untung saja ada Martinelli yang masuk dari bangku cadangan setelah mereka tertinggal dari gol Erling Haaland. Dan ini menguntungkan bagi Liverpool ketika terjadi hasil imbang di sana. Tapi saya tidak akan bicara saya pikir tentang IPL. Karena IPL baru akan dimainkan pada akhir pekan ini ketika Liverpool bertandang ke markas Crystal Palace yang mengalahkan mereka di Community Shield. Liverpool akan bermain di Selhurst Park. Dan ini pertandingan penting karena menariknya juga dua-duanya menjadi tim yang belum terkalahkan pada musim ini di IPL. Karena bagi Crystal Palace ini tim yang bagus di peringkat kelima, mereka 9 poin. Memang berada 6 poin di belakang Liverpool, tapi belum pernah kalah ini. Ya, 2 menang dan 3 imbang, harus hati-hati bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Nah, saya akan bicara tentang pertandingan dini hari. Ini di Piala Liga Carabao Cup. Ya. Dan Alexander Isak, pemain Swedia yang dengan rekor transfer yang gila-gilaan, yang mahal, dia datang dari Newcastle United, membuat gol dalam pertandingan di Piala Liga putaran ketiga karena Liverpool lolos ke putaran keempat. Dan itu terjadi di Anfield di markas The Reds. Dan ini gol number 1 bagi Alexander Isak yang bersama dengan Liverpool yang terjadi di Piala Liga. Dia membuat gol di menit 43 dan itu terjadi kesalahan dari penjaga gawang Shotton ketika memberikan umpan yang tidak akurat, direbut oleh Federico Chiesa. Chiesa memberikan umpan dan diselesaikan dengan dingin oleh Isak. Sebelumnya Isak juga mendapat peluang emas ketika ada suduran dari Curtis Jones yang tembakan keras dia masih bisa dimentahkan oleh McCarthy. Nah, dan ini penting untuk menambah motivasi bagi Isak ketika dia datang ke Liverpool, karena kan memang tekanan luar biasa, pemain termahal, tapi dia harus bersaing dengan pemain muda lainnya. Hugo Ekitike yang didatangkan Liverpool dari Eintracht Frankfurt, teman-temannya. Apalagi Ekitike sudah membuat 3 gol dalam 5 penampilan terakhir dengan 1 assist. Jadi ini Isak harus bisa mengejar ya untuk bisa bersaing secara positif. Dan Liverpool bagus, punya 2 ujung tombak terbaik saat ini yang ada di Liga Premier. Jadi bisa bergantian. Nah, ini juga yang terjadi di Piala Liga. Ya, pada dini hari tadi, di mana Isak setelah membuat gol di babak pertama kemudian oleh Arne Slot ditarik keluar. Ya, digantikan oleh Ekitike yang masuk dan Ekitike juga bisa membuat gol. Jadi mereka berdua sama-sama mencetak gol dalam pertandingan ini dan Ekitike menjadi pemain yang menentukan. Setelah mereka menang 2-1 atas Shotton. Shotton sempat membalas ya di menit 76 itu lewat Charles ya, dan akhirnya ada umpan kembali dari Chiesa, 2 assist Chiesa memberikan terhadap gol Isak dan juga dengan gol dari Ekitike selesaikan dengan baik. Sayang memang gol ini harus dibayar dengan mahal oleh Ekitike karena diusir dengan kartu merah oleh wasit. Ada 2 kartu kuning sebelumnya, dia membuat pelanggaran, dianggap dapat kartu kuning, dan ini kartu kuning kedua karena dia itu hanya karena dia membuka kaos ya, selebrasi dia yang mestinya memang tidak perlu aja. Tapi dia terlalu berlebihan mungkin karena senangnya dia membuat gol. Ini gol pertama dia tentunya di ajang Carabao Cup karena dia sudah membuat 3 gol di Liga Premier kan. Dengan dia buka kaos itu, wasit mengangkat kartu merah lagi. Ini kartu kuning kedua.
yang dia dapat yang harus merah ya. Dia harus meninggalkan lapangan. Liverpool bermain dengan 10 pemain, tapi punya mental yang bagus. Ketika Liverpool unggul dan mereka sudah bisa mencetak gol, ya untuk kemenangan mereka mampu mempertahankan itu. Dan Liverpool selalu baik di IPL sampai ke Carabao ini selalu bisa mendapatkan gol di menit-menit akhir. Ya, jadi ini menggambarkan mental dari Liverpool itu oke. Ya, tidak mudah ya untuk bisa mengejar kemenangan, apalagi di IPL kan teman-teman semua, apalagi penggemar Liverpool melihat bahwa mereka itu mendapatkan kemenangan-kemenangan itu di penghujung-penghujung terus untuk bisa meraih 3 poin terakhir mereka kemarin mengalahkan musuh bebuyutan mereka, tetangga mereka di Derby Merseyside melawan Everton juga dengan 2-1. Dan ini bagi Liverpool akan menjadi semacam tantangan setelah mereka 5 pertandingan di IPL di Piala Liga juga mereka lolos. Ya kalau mereka bisa ke final lagi tentunya luar biasa, dan mereka mengincar Piala Liga, Piala FA. Ini sangat padat selain di IPL, belum lagi di Liga Champions. Jadi bagaimana harus bisa membagi ya pemain-pemain ini yang semua harus siap bugar. Makanya kemarin melawan Soton itu banyak pemain itu diistirahatkan, termasuk Muhammad Salah, Virgil van Dijk semua, Cody Gakpo itu, Szoboszlai, McAllister itu tidak dimainkan. Ryan Gravenberch, Alisson Becker, karena kemarin Barbasdashvili yang bermain di bawah Mistar. Jadi pemain-pemain top memang nggak. Ibo Konate juga tidak dimainkan, Florian Wirtz juga tidak ada di sana, karena kalau bisa melihat dalam dini hari tadi itu hanya selain Isak ya, Ekitike yang main ya, kemudian ada Kerkez cadangan yang dimasukin ya. Joe Gomez dimasukin karena Joe Gomez adalah pelapis bagi Ibo dan juga Virgil van Dijk, itu memang dimainkan. Nah, kedalaman squad ini yang bagus bagi Liverpool karena mereka punya 2 tim yang berbeda yang oke. Ya, ada pemain-pemain muda, banyak pemain-pemain muda juga yang ada di dalam, termasuk dengan Chiesa. Karena Chiesa ini kan pemain cadangan yang siap selalu tampil sebagai cadangan utama bagi Liverpool yang selalu naik dari bangku cadangan sebagai super sub. Jadi Liverpool sudah mengarungi musim yang bagus di 2025-2026. Semoga terus akan berjalan dengan baik, tapi tetap ada tantangan di depan. Liverpool harus bisa melewati paling tidak 3 pertandingan sampai di bulan Oktober yang akan datang. Crystal Palace kalau mereka bisa menang, kemudian mereka harus bersiap menuju ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea tanggal 4 Oktober. Nah, setelah ada break internasional tanggal 19 Oktober, ya Liverpool akan balik ke kandang untuk bertanding melawan Man U, Manchester United. Kalau 3-3 ini mereka lewati dengan 9 poin, saya rasa juara paruh musim sudah di depan mata dan mereka bisa mengunci itu. Karena kan di sela-sela itu Liverpool harus berbagi konsentrasi juga. Mereka harus bisa bertandang ke Galatasaray. Itu di ajang Liga Champions. Ya pada tanggal 1 Oktober. Sebelum yang saya bilang tadi itu teman-teman, tanggal 4 setelah pulang dari Galatasaray menghadapi Chelsea. Nah, jadi untung ada istirahat sebelum mereka akan bertarung melawan MU, karena mereka juga harus bersiap setelah MU ada Eintracht Frankfurt juga di Liga Champions untuk mereka hadapi. Jadi itu dengan jadwal yang padat, pinter-pinter bagi Arne Slot untuk membagi tugas. Ya, pemain-pemain mana yang selalu ditampilkan untuk bisa bertanding di semua ajang kompetisi yang mereka ikut dan berpotensi mereka bisa melaju ke final. Tapi dengan kedatangan Alexander Isak tentunya melengkapi semua puzzle yang dianggap kurang di lini depan setelah Darwin Núñez pergi, ya kemudian dengan Luis Diaz juga pergi, sekarang datang dengan Ekitike bersama dengan Alexander Isak, termasuk Florian Wirtz, yang ada 3 pemain termahal yang ada di Liverpool saat ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.